opsi Binar itu ya merupakan salah satu produk ya dari platform yang berasal dari luar negeri. Jadi memang ini aslinya dari luar negeri ya. Oh, bukan lokal ya Bu ya? Kita secara aktif sudah menghentikan beberapa platform ya yang melakukan kegiatan trading ya secara binary option ini. Karena ternyata Mas Dian dalam 11 tahun secara kumulatif kerugian masyarakat akibat investasi ilegal ini lebih dari 100 triliun rupiah. 100 Bu? Ya. Wow. Bahkan 117,5 tepatnya ya. Masyarakat itu harus memperhatikan utamanya cukup singkat rumusnya 2L saja Mas Dian. 2L apa itu Bu? 2L ya. Yang pertama itu L-nya adalah legal, yang kedua adalah logis Mas. Oke, yang pertama adalah legal, yang kedua adalah logis. Halo Sobat Siber, bertemu lagi dengan saya, Jihan, dalam acara Siber Tanya, tempat kalian bertanya semua hal terkait dengan dunia siber. Nah, pada kesempatan hari ini, kita kebetulan sudah punya seorang tamu yang memang sudah kita tunggu-tunggu nih untuk bisa kita ajak ngobrol banyak terkait dengan binary option dan robot trading. Siapa lagi kalau bukan Ibu Wiwit Puspasari. Beliau adalah Wakil Ketua Satgas Waspada Investasi. Lebih tepatnya Wakil Ketua 1 sih. Nah, sekarang kita akan coba menyapa Ibu Wiwit Puspasari. Selamat siang, Bu Wiwit. Selamat siang, Mas Jihan. Selamat siang, pemirsa Cyber TV sekalian. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Alhamdulillah. Jihan dan pemirsa Cyber TV sekalian juga dalam kondisi sehat. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ibu, sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk boleh gabung sama kita untuk banyak memberikan edukasi atau berbagi pengalaman terkait dengan investasi, robot trading, dan binary option. Kalau sampai sekarang nih Bu, dari data yang diketahui oleh SWI, ada berapa banyak sih Bu investasi ilegal yang terdeteksi oleh SWI Bu? Ya, ini memang kita bicara kuantitatif ya, Bu. Mas Jihan ya. Ya Bu. Sekarang barangkali masyarakat juga perlu tahu nih, sebenarnya berapa sih kerugian masyarakat akibat adanya investasi ilegal. Iya Bu. Kami mencoba mendata Mas Jihan dari 2011 sampai dengan saat ini ya 2022, jadi secara kumulatif 11 tahun itu kerugian itu kira-kira menurut Mas Jihan mencapai berapa Mas Jihan? Mungkin udah triliunan ya Bu ya? Triliunan itu pasti Mas Jihan, tapi berapa triliun coba ayo kira-kira? Saya pilih 4 triliun Bu. Mas Jihan, ini jumlah yang sungguh sangat besar dan mungkin spektakuler ya kalau seandainya ini bisa kita himpun, kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena ternyata Mas Jihan dalam 11 tahun secara kumulatif kerugian masyarakat akibat investasi ilegal ini lebih dari 100 triliun rupiah. 100 Bu? Ya. Wow. Bahkan 117,5 tepatnya ya. Wow. 117,5 triliun rupiah itu secara kumulatif. Nah tadi Mas Jihan menanyakan ya apa namanya itu dari segi kerugian ya Mas ya. Iya Bu, betul. Kemudian kalau dari segi apa namanya dari tahun ke tahun ya Mas ya. Betul. Dari tahun ke tahun itu sebenarnya kita juga melakukan nih Mas ya, entitas betul. Investasi ilegal tadi sejak 2017 kita ada OJK Mas setelah ada nota kesepahaman dengan 12 kementerian itu ya, datanya kita ambil dari situ saja. Ya, Bu. Itu di 2017 saja itu ada 17
79 investasi ilegal. 79. Ya, jadi stok itu memang sudah tinggi ya, hampir 100 ya. Bahkan di 2018 Mas Jihan itu sudah di atas 100, ada 106 investasi ilegal. Jauh meningkat ya Bu ya? Per tahunnya udah meningkat lagi. Di 2015 itu kan mulai marak juga ini apa pinjol ilegal ya. Iya betul. Sudah ratusan ya pinjol ilegal. Nah di 2019 Mas justru semakin bertambah, padahal di era pandemi seperti ini ya orang sedang susah cari uang, kebutuhan sedang banyak, ekonomi sedang ketat, meningkat menjadi 442 investasi ilegal. 2019 itu. 2019 Bu. Ya, Luar biasa. 2019 itu di akhir ya, baru di akhir itu mulai pandemi ya. Lalu di 2020 itu agak menurun sendiri sedikit, mungkin karena itu lagi kuat-kuatnya dampak pandemi itu ya, ada 347 investasi ilegal. Okay. Di 2021 Mas, mungkin karena pengaruh pandemi yang berkepanjangan juga, ini menurun agak drastis. 98 investasi ilegal ya di bawah 100, tetapi di sisi lain kita justru disibukkan tahun kemarin ya Mas Jihan mungkin ingat pinjol ilegal ini meningkat sampai dengan 811 pinjol ilegal yang ditangani Mas. 800 pinjol ilegal Bu, luar biasa. Ya. Dan di tahun 2022 ini sampai dengan saat ini ada 21 investasi ilegal Mas Jihan. Jadi itu angka-angka ya yang bisa kita data kita statistikkan dari 2017 sampai dengan saat ini 2022. Baik Bu, wah, itu luar biasa, fantastis Ibu ya, ratusan triliun lebih, dan itu pasti kalau kita ngomong masalah pinjol ya Bu ya, itu kan yang menjadi korban juga masyarakat yang di margin ke bawah ya Bu ya. Itu ya ironis ya Bu ya, maksudnya di tengah momentum orang kesulitan mencari atau mengais rezeki, tetapi di sisi lain ada orang yang panen rezeki Bu ya. Para pelaku-pelaku pinjol ilegal, investasi ilegal ini mereka malah panen gitu Bu ya. Sebuah ironi yang kebetulan dengan kerja kerasnya para pejuang-pejuang Satgas Waspada Investasi ini, alhamdulillah sudah mulai berkurang dari 2020 ke 2021 ya Bu ya. Jadi kalau saya melihat sepertinya tidak hanya dari dampak pandemi, tetapi juga adanya peningkatan keberhasilan dari atau dampak baik dari hasil penindakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi Bu. Itu berarti berkurang itu ya kalau saya memandang itu indikator atau parameter keberhasilan dari teman-teman dari Satgas Waspada Investasi juga Bu. Masyarakat semakin teredukasi, atau mungkin ya si pelaku-pelaku kejahatan ini juga semakin mulai berpikir, wah ada Bu Wiwit nih, wah bahaya nih, saya harus tutup lapak sebelum ketangkep. Mungkin kayak gitu juga Bu. Nah Bu, kalau tadi bicara masalah kerugian, kan ratusan atau lebih triliunan ya Bu ya, ratusan triliun yang dari tahun ke tahun itu sudah dikeruk dari dompet masyarakat. Kira-kira kalau terkait dengan binary option nih Bu, apa sih Bu yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya mewaspadai hal-hal seperti ini nih? Dari binary option, dari pinjaman online, kira-kira dari pihak Bu Wiwit, langkah apa Bu yang paling tepat untuk masyarakat bisa lakukan supaya terhindar Bu? Ya, Mas Jihan, mungkin supaya kita ada penyamaan persepsi ya Mas Jihan ya mengenai binary option itu apa. Mungkin sedikit saya infokan Mas Jihan. Oh boleh Bu, menarik itu. Atau opsi binar itu ya merupakan salah satu produk ya dari platform yang berasal dari luar negeri. Jadi memang ini aslinya dari luar negeri ya. Oh bukan lokal ya Bu ya? Ya, jadi berkedok trading online ya. Ini modusnya biasanya gitu. Yang cara kerjanya itu di mana trader itu diminta untuk memprediksi ya, memprediksi atau menebak harga suatu aset ya atau instrumen. Aset ini biasanya bisa forex, misalnya harga US dollar atau nilai saham tertentu. Jadi tidak ada barangnya gitu ya.
yang akan bergerak, apakah itu naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jadi memang tidak ada dasar analisisnya ya, ini memang mata-mata seperti orang tebak-tebakan. Nah, orang tebak-tebakan ini kan spekulasinya tinggi ya, Mas Iya, Bu. ya. Jadi Betul. hampir mirip seperti judi. Itulah binary option Mas Jihan yang kita kenal dan populer belakangan ini. Oke, Bu. Nah, agar masyarakat ya waspada dan terhindar dari kerugian sebelum melakukan investasi, ini tips dari kami ya, masyarakat itu harus memperhatikan utamanya cukup singkat rumusnya 2L saja Mas Jihan. 2L apa itu, Bu? 2L ya. Yang pertama itu L-nya adalah legal ya, legalisasinya, izin-izinnya itu supaya dicek apakah memang ini sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena kadang-kadang pertama badan hukumnya, badan usahanya tidak berizin atau memiliki izin sebagai badan usaha tetapi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Atau memiliki izin tetapi izin untuk melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan dari segi legalnya, dari segi perizinannya. Yang kedua adalah L kedua ini ya, adalah logis Mas. Jadi logis ya. Legal, logis. Ya, logis. Kita harus menimbang nih, mungkin kan banyak penawaran ya. Ini logis nggak sih skema bisnisnya gitu ya, misalnya kok bisa memberikan persen atau bahkan lebih setiap bulan ya. Lalu selalu menjadikan untung ya, ada fix ya, ada pendapatan tetap gitu yang bisa diharapkan. Lalu bahkan ada bonus ya kalau member get member dan sebagainya. Kalau ada yang penawaran-penawaran seperti ini, Mas Jihan, itu sebenarnya bukan hal-hal yang masuk logis ya, sehingga memang patut diwaspadai atau dicurigai oleh masyarakat untuk lebih berhati-hati. Barangkali itu Mas Jihan, supaya tetap diingat, tips dari kami adalah 2L Mas Jihan. Oke, yang pertama adalah legal, yang kedua adalah logis, ya Bu ya. Jadi harus cari tahu dulu nih, bener apa enggak sih dia punya usaha ini. Caranya mungkin boleh kita googling, kita cari informasi secara terbuka, atau mungkin langsung call ya Bu ya. Pasti kan mereka menyediakan kontak person untuk ditanya gimana sih perizinan dan sebagainya, supaya kita yakin sebagai investor untuk menanam dana kita di binary option itu ya Bu ya. Nah kalau misalkan ini Bu, logis ya Bu ya. Karena kan zaman sekarang kan pasti banyak orang itu Bu yang pengen dapat banyak keuntungan tapi dengan cara yang cepat Bu. Ya kan? Makanya mereka itu kan sangat suka dengan hal-hal yang menggiurkan. Tetapi justru sebaliknya, Bu Wit dari Satgas Waspada Investasi ini mengingatkan supaya hal-hal yang menggiurkan ini harus dihati-hati ya Bu ya. Harus kita wanti-wanti bener nih. Apakah dia tuh aman atau enggak. Karena kebanyakan yang menggiurkan ini belum tentu aman gitu Bu ya. Supaya masyarakat tidak mudah tergiur dan kemudian terjebak. Ini masukan yang sangat baik sih Bu untuk Sobat Siber dan kami semua juga. Kemudian dari yang sudah banyak ditanganin Bu, pengalaman Ibu yang lalu-lalu, kira-kira apa saja sih Bu yang sudah SWI lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari binary option yang ilegal itu Bu? Ya, sebenarnya SWI itu telah melakukan banyak langkah-langkah ya, Mas Jihan ya, dalam rangka untuk mengantisipasi maraknya binary option dan mencegah kerugian masyarakat ya. Kita secara aktif sudah menghentikan beberapa platform ya yang melakukan kegiatan trading ya secara binary option ini sejak tahun 2018 bahkan sebelum pandemi ya. Ini ada Olympic Trade ya, Olympic Trade, betul. Mungkin Mas Dian masih ingat itu di 2018. Itu banyak iklannya itu Bu. Kalau kita buka YouTube tuh biasanya banyak banget tuh iklannya Olympic Trade. Ya, terus di 2019 juga ada Binomo ya, Mas Dian. Oh iya, betul. Ya. Betul Bu. Jadi memang ada beberapa yang sudah kita hentikan. Nah,
Penanganan yang telah dilakukan juga dengan melalui pemblokiran ya. Kita blokir tuh websitenya, domainnya, aplikasinya. Memang blokirnya kita berkoordinasi dengan Kominfo tadi ya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Sebagai pihak regulator. Selain itu juga SBI menyampaikan laporan informasi Mas Ihan kepada kepolisian ya dalam ini kepada Barreskrim, dan memang kan faktanya sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti dengan proses oleh Barreskrim. Itu Mas Jihan. Kalau apa namanya? Karena Satgas Waspada Investasi ini kan bukan aparat hukum Mas ya, jadi sebatas yang bisa kami lakukan itu adalah memfeeding ya, menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian supaya nanti dilakukan penelitian dan dalam hal diperlukan dilakukan proses penegakan hukum. Barangkali itu. Baik Bu, terima kasih. Apa-apa yang oleh SBI terkait dengan kegiatan Binary Option ini. Jadi memang langkahnya sudah sedemikian besar ya Bu ya dari tim Satgas Waspada Investasi ini kepada masyarakat Indonesia, dari apa namanya membatasi persebaran dari si domainnya mereka sampai kemudian bekerja sama dengan kementerian lain untuk memblokir dan sebagainya supaya masyarakat lebih aman. Nah Bu, gimana nih misalnya kalau sudah ada, kalau tadi kan pencegahan Bu, kita mengedukasi, mencegah supaya orang menjadi korban. Nah, gimana kalau misalkan ada masyarakat yang sudah kadung menjadi korban dari binary option yang ilegal itu Bu? Kalau dari Bu Bit ada kiat-kiat apa Bu? Ya Mas Yan, kita perlu sampaikan tips ya kepada masyarakat dan sobat cyber nih ya, kalau bagaimana tadi kalau sudah terlanjur menjadi korban ya atau sudah ikut melakukan kegiatan binary option ini. Udah kadung nyemplung lah Bu ya. Itu adalah ya yang pertama dan harus segera dilakukan itu adalah menarik dananya. Itu harus dilakukan segera ya. Tarik aja dananya. Gitu, dan memang itu pun disadari belum tentu bisa ditarik, belum tentu bisa yang sudah disetor iya Bu. Ya, dan apakah bisa dalam waktu cepat, tapi yang paling penting selamatkan itu dananya. Asetnya Bu ya. Nah kemudian juga harus segera melaporkan kepada kepolisian agar dilakukan penegakan hukum kepada si para afiliator atau influencernya ini Mas Dihan. Jadi dilaporkan saja, dilaporkan. Dan memang kepolisian sudah komit ya Mas Ian ya akan menindaklanjuti setiap laporan yang seperti ini. Nah kemudian juga supaya segera menyampaikan informasi ya atau pengaduan kepada SBI. Ini bisa dilakukan melalui surat tertulis nasihat, kemudian bisa juga kepada email ya, emailnya kepada waspada investasi @ojk.go.id. Memang masih menggunakan alamat OJK karena kebetulan ketuanya juga dari OJK. Kemudian atau bisa telepon ya, telepon kontak ke 157. 157. Ya, gampang ingatnya ya. Iya Bu, cuma 3 digit. Ya, WA, WhatsApp juga bisa Mas. Oh bisa Bu ya? Ya, WA-nya ini nomornya juga cantik Mas. Gampang dihafal ya, jadi 081 157 157 157. Pokoknya nomor keramat deh 157 ya Mas. Saya dengernya aja langsung hafal Bu, 081 157 157 157. Betul Bu ya? Sip, ya. Nah nanti setiap pengaduan atau informasi atau laporan tersebut akan kami koordinasikan dengan Kominfo ya dalam hal ini ya, supaya aplikasi atau situsnya itu segera diblokir. Ini untuk menghindari ya dan membantu orang lain agar tidak lagi mengakses aplikasi tersebut. Itu Mas Jihan tips yang dari kami kalau sudah terlanjur ya. Iya Bu, baik. Semoga sobat siber yang mungkin tahu ada keluarganya, temannya yang menjadi korban itu boleh untuk disampaikan informasinya, telepon ke 157 atau WhatsApp ke nomor 081 157 157 157. Bener Bu ya? Nggak salah. Ya. Nah, Bu, berikutnya saya mau tanya juga Bu terkait dengan regulasi. Apakah ada legalitas yang melarang terkait dengan adanya binary option yang ilegal Bu? Ya,
karena apa namanya kegiatan binary auction ini ya, ini dilakukan oleh broker atau pialang yang berasal dari luar negeri dan bukan menjadi objek pengawasan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dalam hal ini Bapepti ya, ataupun OJK. Jadi tidak ada otoritas yang melakukan pengawasan terhadap binary auction ini karena memang itu dari broker atau pialang di luar negeri. Nah, kemudian skema binary auction sendiri itu termasuk kegiatan yang dilarang oleh BPI, ya. Jadi ada ini undang-undangnya ya mengenai undang-undang perdagangan berjangka komoditi, ya. Dulu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 97 dan sudah diubah dengan nomor 10 ya, nomor 10 tahun 2011. Nah, di pasal 1 angka 8 itu Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ini Mas Jihan itu mengatur bahwa kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangkauan tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar jumlah premi. Nah, ini harusnya seperti ini kalau pasal 1 angka 8. Oke. Nah, kemudian karena tadi ya ini tidak ada otoritas yang mengawasi karena memang aslinya ini dari luar negeri, oleh karena itu bagi masyarakat, sobat cyber dan juga keluarganya itu perlu mewaspadai ya kalau ada tawaran-tawaran terkait binary auction dengan iming-imingnya dan sebagainya, itu menurut hemat saya diabaikan saja karena itu ilegal. Itu Betul. Oh baik Bu, terima kasih banyak. Oh berarti memang sementara ini masih belum ada badan yang mengawasi ya Bu ya. Jadi masyarakat harus lebih berhati-hati dengan iming-iming, dengan janji-janji dari para pialang yang menawarkan keuntungan secara instan. Untungnya banyak tapi dengan jangka waktu yang pendek gitu Bu ya.